Saudara-saudari yang terkasih, bersama saya Romo Robi Ordo Karmel dalam kisah orang kudus Karmel. Hari ini 20 Januari, Ordo Karmel secara khusus memperingati orang kudus bernama Beato Angelo Pauli. Ia berasal dari Italia dan hidup pada abad ke-17. Ia masuk biara Karmel di Vivisano dan ditahbiskan imam 7 tahun kemudian. Ia pernah mengemban tugas sebagai magister novis, pastor paroki, sakristan, dan organis. Terakhir ia tinggal di biara San Martino ai Monti di Roma selama 30 tahun. Beato Angelus Pauli menonjol dalam semangat rohani, terutama keheningan, silensium, doa, dan puasa. Ia unggul dalam karya pelayanan terhadap orang-orang miskin di jalanan kota Roma. Ia dihormati pemerintah dan pejabat gereja, hingga ia pernah diminta menjadi seorang kardinal. Tetapi dengan rendah hati ia menolak, karena nanti ia tidak akan bisa lagi menolong orang-orang miskin. Ia berkata, siapa mencintai Tuhan harus mencarinya di tengah-tengah kaum miskin. Beato Angelus Pauli wafat pada tanggal 20 Januari 1720 di Roma. Jenazahnya bisa dilihat sampai sekarang di peti kaca di gereja biara Karmel San Martino ai Monti di Roma. Saya merefleksikan hidup Beato Angelus Pauli. Ia adalah pribadi yang disemangati hidup rohani yang mendalam. Ia berkontemplasi di dalam biara dengan Tuhan Allah dan hidup bersaudara dengan kaum miskin yang dilayaninya di luar biara. Ia tidak hanya menjumpai Kristus di gereja, tetapi menemuinya di jalanan kumuh di kota Roma. Ia terdorong oleh tindakan kasih yang nyata melalui pelayanan langsung kepada orang-orang miskin. Sungguh cinta kasih Kristus mendorongnya melayani Kristus yang hadir dalam diri kaum miskin. Tidak mengherankan, ia disebut Bapa Amal Kasih. Ia adalah buah dari hidup rohaninya yang mendalam. Kita bisa belajar dari Beato Angelus Pauli bahwa hidup rohani kita harus menghasilkan buah-buah nyata bagi saudara-saudari kita yang berkekurangan. Ada kepedulian dan kepekaan terhadap kebutuhan sesama lebih daripada kebutuhan diri kita sendiri. Semoga dengan melayani orang-orang miskin, kita semakin merasakan kehadiran Kristus di dalam diri sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.